luar biasa. Iya, ketemu lagi dengan Bang Catur, Kakak Dora, Bang Henry. untuk ibadah hari Minggu. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik kakak udah bangkit diri, kita akan bernyanyi. Selamat pagi Tuhan. Bangkit diri semua ya. Kita bangkit berdiri. Sampai bersenang ya Kak ya. Boleh, Bang. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan tak pelihara dan ku siap hari ini. Matahari bersinar, ku bernyanyi, bertambah-tambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan berpihak waktu setiap hari. Matahari bersinar, ku bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, masih dengan sikap berdiri adik-adik, kita akan masuk ibadah kita. Kita akan bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Di dalam nama Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya lebih rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan, kita ambil Alkitabnya. Lalu kita buka Alkitabnya. Kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Oke, Bang Jatuh ulang. Kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Kita baca sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Kita sama-sama menyebutkan, Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Hari ini masih pada siap semua? Masih pada semangat kan? Iya dong. Yuk kita nyanyi lagi adik-adik. Bangkit diri lagi ya semua, kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Untuk minggu ini kita akan pakai bahasa apa, Bang? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Adik-adik baca di rumah ya. Silakan.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan buku dan Alkitabnya ya. Untuk minggu ini yang akan mengajar dari kelas kecil siapa Bang? Kak Dora, Kelas sedang Kak Desi, dan kelas besar. Kak Yus. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Shalom adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bicaralah agar aku duduk tenang dan mendengarkan dan juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan dulu ya sebuah cuplikan film pendek tentang Menara Babel. Selamat menyaksikan. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Ya adik-adik, kita sudah menonton video tentang Menara Babel. Sekarang kita mau membaca dari Alkitab kita, dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Yuk dibuka Alkitabnya, Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Ya, sambil adik-adik membuka Kejadian 11 ayat 1 sampai 7, kakak mau menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adik-adik kelas sedang akan menyebutkan rencana anak-anak manusia sesuai teks, lalu kemudian kita bisa menyebutkan tujuan pembangunan Menara Babel, dan yang ketiga menyebutkan akibat tujuan yang tidak baik yang ada pada teks kita kali ini. Ya, sekarang sudah ketemu? Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Ya, kakak bacakan juga dari sini, adik-adik juga baca dari rumah. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Kalau tadi di dalam video juga dikasih tahu bahwa mereka setelah ini kejadian Menara Babel ini setelah air bah ya. Jadi ketika keluarga Nuh beserta anak-anak dan istrinya mereka bisa selamat dari air bah, kemudian mereka tersebar ke seluruh bumi karena mereka bertambah banyaklah, dan mereka tadi dikatakan ke sebelah timur ke Sinear. Di sana mereka merasa, oh iya kita satu bahasa, kita satu logat. Lebih baik kita buat sebuah kota, ya, sebuah kota yang nantinya kita buat juga menara, ya. Jadi kita terpandang, kita menjadi orang yang terhormat, dan kita lakukan ini tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan marah adik-adik. Orang-orang itu, ya, telah sombong. Mereka melakukan itu untuk mencari nama, untuk mencari kepentingan sendiri, dan Allah tidak menyukainya. Apa yang terjadi? Tadi dikatakan di Alkitab ya, bahwa Allah mengacau balaukan. Mereka saling berbahasa yang tidak dimengerti, ya. Yang satu bilang A, yang mendengar merasa A mengatakan B, sampai akhirnya mereka menghentikan kegiatan mereka. Mereka tidak lagi bisa melanjutkan pembuatan Menara Babel, dan Menara Babel pun akhirnya tidak ada yang tersisa. Ini akibat kesombongan mereka. Jadi hari ini kita belajar menjadi anak Tuhan yang tidak sombong. Baiklah hidup kita, walaupun Tuhan kasih kepintaran kepada kita, Tuhan kasih kecantikan, Tuhan kasih ketampanan, Tuhan kasih kesabaran buat kita, itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena anugerah Tuhan.
Apa yang membuat kita mampu, apa yang menjadikan kamu pintar, apa yang menjadikan kamu jago bernyanyi, jago menari, itu bukan karena kehebatanmu. Itu karena pertolongan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Jadi, tidak perlu sombong kepada orang lain. Justru, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kita boleh berbagi kepada semua orang. Kalau kamu pintar di dalam pelajaran matematika, ajarkan temanmu mungkin yang tidak bisa. Kalau kamu pintar berbahasa Inggris, ajarkan temanmu yang belum bisa. Itu arti pelajaran kita hari ini. Kita tidak mau menjadi anak sombong, tetapi kita mau memberkati satu dengan yang lainnya. Kita mau membantu teman kita kalau mereka kekurangan. Setuju adik-adik? Ya, bisa menjadi anak yang rendah hati? Ya. Aku mau menjadi anak yang rendah hati di mata Tuhan dan di mata semua orang. Ya. Jadi tugasnya adik-adik ya hari ini adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa ya Tuhan, aku mau menjadi rendah hati, aku tidak mau sombong. Ya, buat janjinya. Jadi tugasnya ya buat janjinya. Janjinya sebagai apa? Jadi anak yang rendah hati, anak yang tidak sombong. Divideokan ya. Divideokan tentang janji kamu menjadi anak yang tidak sombong. Ya, sekarang ayat hafalannya Lukas 14 ayat 11. Yuk, kita baca yuk. Lukas 14. Dicari dulu. Ya, Lukas 14 ayat 11. Sudah ketemu? Lukas 14 ayat 11. Ya. Kita baca sama-sama dari mulai nama suratnya ya. Lalu ayatnya, lalu kembali lagi ke nama surat. 1, 2, 3. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Adik-adik, demikian pemberitaan firman hari ini. Jadi kita mau melatih diri kita untuk tidak sombong. Kalaupun Menara Babel itu tujuannya untuk menunjukkan kehebatan orang-orang di sana, tetapi kita tidak mau melakukannya, ya. Rencana kita bisa gagal kalau itu tidak rencana baik. Tapi Tuhan akan menjadikan nyata kalau rencana kita adalah rencana yang baik. Rancangan kita rancangan yang baik, ya. Jadi akibat dari tujuan yang tidak baik adalah kehancuran. Kita tidak mau hancur dan kita mau selamat sampai selama-lamanya. Oke? Sekarang kita mau berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Nanti setelah firman Tuhan ada sebuah lagu tentang tidak boleh sombong ya. Tapi kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Desi pimpin berdoa buat adik-adik kelas sedang. Sekali lagi sebelum berdoa, tugasnya adalah yang pertama, ayat hafalannya nanti divideokan. Sekaligus yang kedua, buat janji bahwa aku tidak mau jadi anak sombong. Ya, seperti ini contohnya. Tuhan Yesus, aku mau berikrar, aku mau berjanji, aku mau menjadi anak yang rendah hati. Aku tidak mau sombong. Aku mau berbagi apa yang aku punya kepada teman-teman dan memberkati teman-temanku. Seperti itu, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang singkat ini mengajarkan aku untuk tidak sombong. Biarlah Tuhan kisah Menara Babel yang akhirnya hancur itu karena kesombongan mereka, itu mengajarkan kepadaku agar aku selalu rendah hati kepada siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa kepadamu. Amin. Ya, selamat menyaksikan lagu yang satu ini. Selamat hari Minggu. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh
boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. Maju. Ayo maju, maju. Anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kebohongan. Ayo, ayo, ayo. Ayo maju, maju. Anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. 1, 2, 3, stop. Stop. Stop, stop. Stop. Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. 1, 2, 3, stop. Stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Maju terus. Ayo maju, maju. Anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kebohongan. Ayo, ayo, ayo. Ayo maju, maju. Anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. Ayo katakan lagi. Ayo maju, maju. Anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kebohongan. Ayo, ayo, ayo. Ayo maju, maju. Anak Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. 1, 2, 3, stop. Stop. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahannya. Yuk, siapkan dulu ya persembahannya. Kakak Dora tunggu. Sudah? Ya, kalau sudah, yuk kita angkat persembahannya. Kita katakan, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Yuk adik-adik yang di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, di pagi minggu yang cerah ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesehatan pada adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga adik-adik sekolah minggu kami Tuhan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggu Tuhan. Berikan tetap semangat, sukacita yang Tuhan berikan kepada adik-adik sekolah minggu. Berkati juga mama papa mereka Tuhan, yang setiap harinya untuk pekerjaan mereka Tuhan, aktivitas yang dilakukan orang tua kami Tuhan,
sehingga menjadi berkat untuk gereja dan bagi semuanya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan yang Tuhan berikan melalui tangan adik-adik sekolah minggu. Biarlah apa yang diberikan melalui persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan dan kerajaan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami sendiri Tuhan, guru-guru sekolah minggu tetap melayani adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, sehingga kami tetap sukacita Tuhan, untuk kami tetap diberikan kesehatan yang Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu setiap hari kepada kami Bapa, karena kami mempunyai Allah yang selalu baik di hati kami Tuhan, sehingga kami selalu diberikan kesehatan setiap langkah kaki kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Kita sama-sama ya adik-adik, kita ucapkan, O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada ubunami, aset orang ganu, semboi dalam nami, salaka atosa, dokham hasomanami, torang abi hujah. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.